Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernesi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu uji normalitas. Baiklah, untuk penjelasan materinya, mari kita simak pada video kali ini. Baik, langsung saja kita langsung membahas dan dimulai dengan pengertian uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi lain. Selanjutnya, apa penyebab data tidak berdistribusi normal? Penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data ekstrim atau data pencilan yang biasa disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau condong ke kanan. Di mana jika sebaran data ini kita nilai secara visual, misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari kurva yang berdistribusi normal. Bentuknya bisa kita lihat seperti lonceng. Selanjutnya, kita masuk pada macam-macam uji normalitas. Uji normalitas bisa digunakan dengan berbagai macam metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu uji grafik. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik nomor P, strip P, plot of regression, standardized residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut normal. Selanjutnya adalah metode chi-square. Nah, metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar nilai lebih dari 30. Metode yang ketiga adalah metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, persyaratan metode Lilliefors ini, data berskala interval atau ratio dalam kurung kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang selanjutnya, data untuk N besar maupun kecil. Selanjutnya adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikasi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Persyaratan untuk metode Kolmogorov-Smirnov yaitu data berskala interval atau ratio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, data untuk N besar maupun N kecil. Maksudnya data untuk nilai besar maupun nilai kecil. Nah, yang kelima adalah metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel
distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam 2 kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilakukan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva Nolmar. Persyaratan yang pertama adalah data berskala interval atau rasio kuantitatif, ya kemudian data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, kemudian data dari sampel random.